wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan kembali coba lanjutkan aktivitas kuliah kita di e-learning ini yang bertema pengambilan risiko. Tema kali ini adalah berkaitan dengan pengambilan risiko. Dalam kegiatan kewirausahaan, kita senantiasa selalu dihadapkan kepada yang nama risiko. Risiko mengandung hambatan, risiko mengandung kerugian. Maka seorang yang ingin menjadi entrepreneurs, orang yang memiliki jiwa kewirausahaan harus berani menanggung risiko secara cermat. Artinya kita memang harus mampu untuk melihat, mengkalkulasikan semua risiko dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam kegiatan bisnis kita. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran ini adalah: satu, menjelaskan konsep risiko; dua, menjelaskan bagaimana pengambilan risiko itu dilakukan; tiga, mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi ketika memulai usaha; kemudian menjelaskan pengelolaan risiko. Ada ungkapan, jangan takut gagal, janganlah merasa tua, kita hanya lahir lebih awal, hidup hanya satu kali, dan lakukan yang terbaik. Maka konsep ini juga menjadi bagian yang harus dimiliki oleh Ananda sebagai newcomers, yaitu pemula dalam kegiatan bisnis. Maka kita jangan merasa tidak kuat dalam menghadapi kegiatan-kegiatan kita lakukan, atau bisa jadi kita merasa tua, kita hanya lahir lebih awal, kemudian kita merasa takut menghadapi kegiatan bisnis yang sudah kita mulai. Kemudian ada juga ungkapan bahwa orang yang sukses adalah orang yang selalu menaklukkan daerah tantangan. Maka ketika kita mulai dalam kegiatan bisnis, maka kita mencoba untuk memahami apa yang telah kita lakukan, kemudian mencoba juga untuk, seperti kemarin kita berpikir kreatif, kemudian orientasi kepada tindakan. Orientasi ke tindakan, tentu juga kita sudah memperhitungkan sejauh mana yang risiko itu ada di dalam kegiatan kita. Maka orang yang sukses adalah orang yang selalu memperluas daerah yang nyaman dengan caranya, berani mengambil risiko, keluar menuju daerah tantangan, kemudian dia taklukkan menjadi daerah nyaman baginya, dan begitulah seterusnya. Ibarat sebuah karikatur yang ada ini, seekor ikan akan coba mencari daerah nyamannya. Kita harus berani melompat, kita harus berani bertindak, orientasi kepada tindakan. Kemudian juga dikatakan, jika Anda ingin menjadi entrepreneurs, jangan pernah takut mengambil risiko. Risiko membuat Anda belajar untuk berani mengambil langkah, berani mencoba, berani mengambil keputusan. Artinya, tantangan demi tantangan itu harus mampu kita kelola, mampu kita jadikan sebagai skill, sebagai kemampuan untuk kita kuasai. Kemudian kita mencoba seperti ikan tadi, mencari daerah kenyamanan-kenyamanan baru atau tantangan. Ada juga ungkapan mengatakan kapal akan aman bila berada di pelabuhan, tetapi kapal tidak diciptakan untuk itu. Nah, oleh karena itu, orang yang tidak berani mengambil risiko, maka kegiatan bisnisnya bisa jadi begitu-begitu saja, karena dia tidak bercoba untuk berani melakukan hal-hal baru, berani mencari kenyamanan-kenyamanan atau tantangan. Maka apa? Banyak orang yang takut mengambil risiko. Jawabnya sangat sederhana, mereka takut gagal, takut rugi, takut kehilangan kehilangan keuangannya, berpikir tidak dapat melakukannya, dan merasa tidak berbakat untuk menjadi pengusaha. Maka hal ini lumrah sebagai manusia. Begitu juga, mengapa kita takut gagal? Ya, bagaimana jika saya gagal? Kita berpikir seperti itu. Bagaimana jika saya rugi? Bagaimana jika tidak mampu membayar hutang? Bagaimana jika semua yang saya lakukan itu gagal terus? Maka berpikir seperti ini akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kita. Jika mau sukses, tentu Anda harus berani, harus mengambil risiko, harus memulainya. Jangan hanya berpikir berputar-putar tetapi tidak pernah melakukan action. Masa depan dimiliki oleh para pengambil risiko itu umumnya, bukan mencari kenyamanan. Semakin Anda mencari kenyamanan justru akan semakin sedikit keamanan yang Anda peroleh. Karena kita memang berhitung terus. Cara untuk mengurangi risiko, tentu kita di dalam aktivitas yang Anda lakukan sebagai newcomers dalam bisnis usaha yang Anda mulai itu, tingkatkan kualitas. Kualitas dalam apa? Dalam produk, dalam layanan, dalam memahami lingkungan, dalam berinovasi. Tingkatkan juga kapasitas Anda, yaitu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan mana berkomunikasi, speaking public juga harus Anda miliki.
dan ilmu Ananda. Tentu juga harus. Sebelum bertindak jangan hanya mengatakan berisiko, tapi Anda diam saja. Kemudian berani mengambil risiko, karena bahaya terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil risiko. Jadi ketika kita ingin melakukan satu bisnis, kita hanya berpikir tadi, tapi tidak mau mengambil risiko, maka bahaya terbesar dalam hidup kita adalah tidak berani mengambil risiko. Oke, kemudian ada juga ungkapan tidak ada pelaut yang dilahirkan dari gelombang yang tenang. Maka sejatinya orang-orang sukses saat sekarang tentu mereka juga mengalami hambatan, mengalami rintangan, mengalami kerugian, mengalami risiko-risiko yang mereka hadapi. Tetapi mereka tetap bangkit dan terus akhirnya mereka memang tetap eksis, tetap going concern, tetap berada di sepanjang waktu sampai hari ini. Itulah yang dianggap sebagai pebisnis yang sukses. Berani bukan karena ketiadaan rasa takut, tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut tersebut. Artinya, kita melihat risiko adalah menjadi bagian yang harus kita taklukkan, bagian yang harus kita mampu untuk menguasainya dan menjadi keberhasilan di dalam diri Anda dan kelompok. Maka bisnis yang dilakukan itu juga menjadi tantangan, juga menjadi keseriusan bagi Anda untuk bisa Anda jadikan sebagai knowledge, pengetahuan, tentu juga menjadi bagian daripada ilmu yang mungkin insya Allah menjadi lapangan usaha bagi Anda kelak. Kemudian hanya orang yang berani gagal total akan mereka keberhasilan total. Maka hal ini ungkapan John F. Kennedy. Orang yang mengalami kegagalan total pasti akan berhasil. Tip konsep risiko, tip mengelola risiko pertama adalah jenis risiko murni, kan? Risiko hilangnya rusak aset yang dimiliki, kecelakaan kerja, risiko akibat tuntutan hukum, risiko operasional lain, bencana alam force majeure, ini juga bagian risiko. Kemudian risiko spekulatif, risiko perubahan harga, misalkan perubahan harga input bahan baku yang akhirnya naik, kemudian juga berdampak kepada harga jual yang akan kita berikan kepada konsumen. Nah, ini juga bagian tantangan. Risiko kredit, apabila dana yang kita gunakan untuk kegiatan malah kita peroleh dari hasil pinjaman atau dari bank, bentuk kerugian risiko kan, akibat nominal yang harus kita tanggung akibat dampak langsung risiko terjadi, itu biasanya uang. Kemungkinan penjualan yang gagal, ini juga bagian dari risiko. Munculnya tambahan biaya operasional, kesempatan investasi yang hilang. Nah, artinya apa yang Anda lakukan ternyata memang tidak memberikan dampak. Investasi yang sudah ada justru memberi kerugian. Kemudian bagaimana mengkalkulasikan risiko? Tentu seberapa sering kita berhadapan dengan risiko. Frekuensi dan probabilitasnya itu kita kenali terus, kita berusaha untuk mengkalkulasikannya. Tentukan dampak risiko dan timbulnya risiko yang terjadi. Hitung kemungkinan prediksi kerugian dan formulasi. Oke, kemudian mengelola risiko, Anda harus juga mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar. Itu juga kita harus perhitungkan apa saja mungkin. Kemudian bagaimana pilihan strategi pengelolaan? Tentu adalah kita kontrol supaya risiko-risiko itu tidak muncul. Misalkan ada SOP, standar operasional, ada quality control yang juga kita semua anggota juga melakukan itu, tidak satu orang saja. Kemudian ditransfer risiko itu kepada pihak lain, konsumen, supplier, asuransi. Jika terjadi kerugian, konsumen juga memberikan tanggapan atau asuransi. Di BI sendiri dibuat cadangan dana untuk membiayai jika risiko terjadi. Nah, ini juga tips. Maka tips untuk mengurangi risiko perlu dipahami bahwa risiko tidak untuk menjadi penghambat, tapi maju. Risiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik. Artinya apa yang Anda lakukan itu memang bagian daripada untung dan rugi yang harus Anda lakukan. Identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis, itu juga kita kenali. Identifikasi seringnya risiko tersebut muncul. Identifikasi seberapa besarnya dampak dari risiko yang muncul tersebut. Siapkan langkah-langkah mitigasi risiko hanya pada risiko dominan. Jadi memang harus kita kelola. Harus kita setiap melakukan aktivitas kita mampu untuk bisa mengkalkulasikan ini, mengontrol agar semua kegiatan-kegiatan ini tidak berulang, tetapi malah menjadi bagian kekuatan, bagian nilai tambah yang kita lewati untuk dapat
meningkatkan aktivitas bisnis kita. Maka dalam pertemuan ini yang perlu Bapak tekankan kepada Ananda tetap menjalankan aktivitas usaha kita, bisnis yang Ananda jalankan dengan kelompok, sehubungan dengan tema kita ini adalah pengelolaan risiko. Maka Ananda harus mampu mengenali risiko, mampu menghadapi risiko, kelola risiko itu dengan baik. Jangan risiko seperti komunikasi antar kelompok, antar anggota yang berdampak juga rendahnya aktivitas usaha, ini juga hambatan. Jadi risiko bisa jadi berasal dari diri kita sendiri, kelompok bisnis kita, tetapi juga nanti yang lebih besar adalah risiko dari luar. Harusnya risiko yang internal itu memang sudah kita minimalisasi. Komunikasi antar kelompok, menjalankan usaha bisnis yang sedang berlangsung ini harus tetap terjaga dan konsisten. Semua ide dan pendapat harus mampu menjadi pemersatu bagi kelompok ini menjalankan aktivitas bisnis. Kemudian juga kelola risiko-risiko yang ada di luar, kompetitor, banyaknya pesaing, harga kompetitor yang lebih rendah. Bagaimana kita mensiasatinya? Bagaimana kita mencoba untuk mampu bisa memberikan inovasi, memberikan nilai tambah terhadap produk kita, sehingga pelanggan memang menjadi bagian yang komit atau loyal kepada produk atau jasa yang kita lalui. Oke, demikian saja. Silakan Anda pahami ini sebagai bagian daripada kompetensi di dalam kewirausahaan, yaitu mengelola risiko. Demikian saja, banyak maaf. Mari kita tutup lagi dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Baik, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.